materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Eliana. Yang kelima, doa dan penutup. Bapak Ibu memasuki agenda berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi yang bertugas, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Ibu Inul selaku Kasih Kurikulum SD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf semuanya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini tadi dipel Bapak Kadin ada tugas ya harus mendadak keluar. Padahal saya posisi di BPKAD. Bapak Ibu sehat semuanya, nggih? Alhamdulillah sehat. Ini wajah-wajah baru semuanya, nggih. Pak Hakim, ini temannya Dek Pipin, semuanya wajah-wajah baru bagi saya, nggih. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Inul Dwi Astuti, saya di seksi kurikulum kesiswaan SD. Nggih. Ini kegiatan pagi ini ternyata saya ditodong sama Bapak Yunus. Mana ini Pak Yunus ini? Penanggung jawab ini. Saya ditodong Mak Dier gitu ya. Enggak apa-apa lah, apapun. Gitu guys, saya terima kasih diberi kesempatan oleh Pak Yunus sebagai ketua ketua gugus ya, ketua Kombel untuk bisa membersamai panjenengan semua di kegiatan pagi ini. Kombel ini kombel antar sekolah gitu nggih Bapak Ibu. KKG gugus sama nggih. KKG gugus. Oh gitu nggih, KKG gugus nggih. Kombel antar sekolah yang terdiri dari berapa sekolah? 12? 10? 13 sekolah. Oke, karena kan satu gugus itu biasanya terdiri dari 10 sampai 12 satuan pendidikan gitu, oke.
Ibu Bapak, saya apresiasi sekali kegiatan panjenengan di gugus ini, kegiatan Kombel, kegiatan KKG ini, kegiatan di Kombel antar satuan pendidikan. Tapi tolong jangan dilupakan kegiatan Kombel di satuan pendidikan. Nah, kegiatan Kombel di satuan pendidikan juga harus diintenskan. Artinya ketika Kombel antar satuan pendidikan ini panjang sudah menjadwalkan mungkin selama 1 bulan 1 kali atau 1 bulan 2 kali, tolong kegiatan Kombel di masing-masing satuan pendidikan juga dikuatkan untuk memperkuat Kombel antar satuan pendidikan. Gitu nggih. Jangan sampai kita itu aktif di Kombel antar satuan pendidikan, tapi Kombel di satuan pendidikan kita tidak diopeni. Karena Kombel di satuan pendidikan itu kan salah satu fungsinya adalah salah satu fungsinya adalah untuk memecahkan masalah manakala terjadi permasalahan di satuan pendidikan itu. Entah itu di kelas 1, di kelas 2, dan seterusnya, atau PJOK, atau guru PAI. Jadi benar-benar Kombel di satuan pendidikan juga harus dikuatkan. Gitu. Kemudian Kombel antar satuan pendidikan hari ini temanya terkait 7 kebiasaan hebat, nggih. Salah satunya itu, nggih. Salah satunya terkait 7 kebiasaan hebat. Karena ini adalah program baru dari Bapak Menteri kita, mari kita sama-sama mendukung program dari Bapak Menteri ini. Kemudian jangan dilupakan bahwa dalam menentukan dalam keberhasilan 7 kebiasaan hebat anak Indonesia ini, Bapak Ibu guru punya peran yang sangat luar biasa. Di mana panjenengan semua bertugas untuk mendampingi, mengapresiasi, kemudian mengevaluasi, dan tidak kalah pentingnya adalah bekerja sama dengan orang tua. Oke? Karena tidak mungkin kita mantau anak hanya dari tulisannya. Misalkan orang tuanya, tadi anak saya bangun jam 5.30 pagi. Kenyataannya 5.30, karena 5.30 sekarang sudah siang, supaya tidak ketinggalan subuhnya, akhirnya orang tuanya menuliskan jam 5. Jangan sampai, nggih. Jadi monggo sama-sama anak-anak ini kita apresiasi, kita dan jangan lupa kolaborasi dengan Bapak Ibu wali murid. Jadi harmonis dengan Bapak Ibu wali murid. Apa namanya? Perlindungan dari anak-anak. Sekarang istilahnya narkolema mata. Oke. Jadi minta tolong betul-betul anak ini apa nggih kita bimbingi ide itu yang bisa membaca. Ya, sampai ini terjadi terhadap anak kita, maka saya minta untuk dipantau. Jadi mungkin dengan pendekatan guru ke anak itu ditanya, tadi lihat apa di YouTube-nya, mungkin seperti itu. Gitu nggih Ibu Bapak. Saya titip kuatkan Kombel antar sekolah ini dan kuatkan pula gitu nggih. Itu dari saya. Selamat beraktivitas.
Oke. Baik, terima kasih Bu Inul atas penguatan yang telah diberikan. Semoga kami senantiasa selalu memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke. Lanjut, Bapak Ibu, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan Ibu Ana Eliana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Mukodimah ikut di depan, nggih. Ambil kayu untuk membuat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi ini saya buka, izinkan saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 34, izinkan saya untuk melakukan presentasi. Mohon izin share screen nggih Bapak Ibu. Ketok gak Mas? Ketok. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Guru Gugus 34, untuk pemaparan materi hari ini tentang peluncuran Bapak Menteri Pendidikan kita tentang pembiasaan anak Indonesia hebat. Jadi di sini kita sebagai guru harus memberikan penguatan kepada siswa-siswi kita, dan kita seperti dawuhnya Bu Inul tadi, supaya kita memberikan kerjasama kepada wali murid untuk menggalakkan atau menerapkan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Jadi Bapak Ibu, di sini 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Tujuan dari program Bapak Menteri ini yaitu untuk menanamkan pembiasaan positif yang bisa membentuk karakter anak-anak Indonesia agar menjadi generasi yang hebat, cerdas, dan berkarakter unggul. Karena dari pembiasaan anak Indonesia hebat menjadikan Indonesia kita Indonesia yang kuat. Bapak Ibu, untuk pembiasaan yang pertama, bangun pagi. Jadi kita terapkan ke peserta didik kita bahwa untuk menjadi anak hebat diantaranya harus bangun pagi. Nah, bangun pagi ini dibentuk dengan rasa tanggung jawab, jadi dilakukan dengan konsisten tanpa bergantung pada orang tua. Jadi di sini untuk bangun pagi karena anak-anak sudah terbiasa, akhirnya tidak bergantung pada orang tua. Butuh kemandirian untuk melakukan pembiasaan ini Bapak Ibu. Jadi kita dimohon untuk bekerja sama dengan orang tua. Nah, manfaat ketika anak-anak melakukan pembiasaan bangun pagi diantaranya meningkatkan disiplin, kemudian pengelolaan waktu, pengendalian diri, kesehatan mental dan fisik, juga untuk melatih kemampuan konsentrasi. Karena dengan bangun pagi, otomatis murid kita, siswa-siswi kita akan berkonsentrasi dalam belajar Bapak Ibu. Karena dalam belajar, waktu yang sudah disediakan sejak pagi, waktu yang sudah ditata sejak pagi, karena bangun yang tidak terlambat akan membentuk kesiapan ketika anak-anak belajar di sekolah. Untuk pembiasaan berikutnya, beribadah. Jadi beribadah ini untuk membentuk karakter Bapak Ibu, untuk karakter positif anak didik kita. Jadi untuk yang beragama Islam, mohon maaf yang beragama Islam, kita ada pembiasaan pagi sholat subuh, mengaji dan lain-lain. Nah, untuk agama lain juga ada pembiasaan seperti itu. Jadi untuk pembiasaan yang kedua itu beribadah. Nah, manfaat beribadah ini Bapak Ibu, manfaatnya diantaranya mendekatkan diri kepada Tuhan, meningkatkan nilai etika, moral, spiritual dan sosial, meningkatkan pemahaman tujuan hidup, meningkatkan kebersamaan dan solidaritas, juga meningkatkan kualitas pribadi. Jadi dengan ibadah kita yang terjaga, maka kualitas pribadi peserta didik akan terbangun dengan menjadikan anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang hebat. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk
pembiasaan anak hebat selanjutnya berolahraga. Jadi setelah anak-anak bangun pagi, kemudian beribadah, dan selanjutnya berolahraga. Karena berolahraga ini untuk menjaga kesehatan fisik, sehingga mendukung kesehatan mental peserta didik. Manfaat berolahraga diantaranya meningkatkan potensi diri, meningkatkan kebugaran tubuh, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, meningkatkan nilai sportivitas. Jadi dengan berolahraga setiap pagi di SD Bapak Ibu semua, saya yakin sudah melaksanakan pembiasaan olahraga ini. Yang senam terbaru Bapak Ibu nggih, senam Indonesia hebat. Nah, pada olahraga ini anak-anak disiapkan. Jadi sebelum masuk ke kelas, sebelum mendapatkan pembelajaran, anak-anak tersebut sudah siap untuk fisik yang sehat. Jadi untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental, sehingga nilai sportivitas anak-anak terbangun. Nah, berikutnya makan sehat dan bergizi. Jadi dengan makan sehat dan bergizi akan menambah konsentrasi anak-anak dalam belajar. Seperti Bapak Ibu nggih, dengan anak-anak berangkat sarapan terlebih dahulu, itu sudah mendukung kehidupan yang sehat, seimbang dan bermakna. Karena dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dapat mencegah berbagai penyakit. Dan ketika mendapatkan pembelajaran di kelas, anak-anak yang sudah sarapan dari rumah dengan yang belum sarapan itu beda Bapak Ibu, karena asupan makan sehat dan bergizi itu sangat penting dalam membentuk anak-anak yang hebat untuk menjadi Indonesia kuat. Manfaat makan sehat dan bergizi diantaranya meningkatkan tanggung jawab akan tubuhnya, kemudian menjaga kesehatan, meningkatkan konsentrasi, memaksimalkan pertumbuhan, dan meningkatkan kemandirian. Jadi dalam makan sehat dan bergizi, anak-anak otomatis konsentrasinya dalam belajar itu terbentuk Bapak Ibu. Jadi dengan nutrisi yang sehat, yang bergizi, anak-anak belajarnya semakin percaya diri. Kemudian di samping itu anak-anak juga lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Pembiasaan berikutnya, gemar belajar. Jadi setelah anak-anak itu senam, kemudian karena ada makan sehat dan bergizi, anak-anak juga pembiasaan yang gemar belajar. Karena dengan banyak belajar, anak-anak akan membentuk karakter, di mengasah keterampilan mereka. Jadi dengan banyak belajar, anak-anak mendapatkan pengetahuan yang bertambah untuk mengasah keterampilan, juga meraih kebijaksanaan anak-anak. Manfaat gemar belajar diantaranya meningkatkan kemampuan diri, kemandirian, rasa percaya diri. Karena dengan belajar, dengan anak-anak yang gemar belajar, rasa percaya dirinya juga terbangun Bapak Ibu. Karena dengan belajar, anak-anak banyak pengetahuan, dia semakin percaya diri dalam mengikuti pembelajaran dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan manfaat lainnya memperluas wawasan, juga meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Untuk berikutnya bermasyarakat. Jadi kita sebagai guru saja sudah memahamkan kepada peserta didik, kita itu masyarakat, makhluk sosial. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa orang lain Bapak Ibu. Jadi di sini kita menerapkan ke anak didik kita bahwa bermasyarakat itu sangat penting, melalui kegiatan sosial, kemudian kebudayaan, dan lingkungan komunitas tempat tinggal seseorang. Jadi dengan bermasyarakat, anak-anak bisa saling berinteraksi, bisa saling menghargai dengan sesama makhluk sosial, sesama masyarakat. Di antaranya manfaat bermasyarakat, Bapak Ibu, anak-anak bisa mengembangkan nilai gotong royong dan kerjasama. Karena dengan bermasyarakat, anak-anak bisa bersama-sama dalam bekerja sama sesuai sila keempat, Ibu. Kita harus bersama-sama dalam bermasyarakat. Kemudian nilai keadilan dengan kesejahteraan juga meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai makhluk sosial. Nah, untuk 7 pembiasaan anak hebat Indonesia, yang terakhir cepat Bapak Ibu. Nah, usia murid kita, usia siswa kita, siswa SD kan sekitar 6 sampai 13 tahun. Idealnya itu istirahat 9 sampai 11 jam.
Karena dengan tidur cepat, kita sebagai guru kan sudah banyak pengalaman Bapak Ibu nggih, ketika anak-anak kurang istirahat, ketika kita memberikan pembelajaran, anak-anak banyak yang tidak konsentrasi, bahkan ngantuk di dalam kelas. Oleh sebab itu, kita terapkan tidur cepat bagi siswa-siswi kita supaya pembelajaran kita tercapai menjadi siswa-siswi yang hebat sehingga bisa membentuk Indonesia yang kuat. 7 pembiasaan anak hebat Indonesia kiranya sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Di sini kita sebagai guru, mari kita terapkan ke peserta didik kita untuk menerapkan 7 pembiasaan anak hebat Indonesia. Nah, kita juga perlu seperti dawuhnya Bu Inul tadi, kita juga perlu kerjasama dengan orang tua, wali murid. Jadi dengan wali murid kita perlu kerjasama supaya 7 pembiasaan anak hebat ini bisa tercapai seperti yang sudah seperti gagasan Bapak Menteri Pendidikan kita untuk menjadikan anak Indonesia hebat dan menjadikan Indonesia yang kuat. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Coba Bapak Ibu kita tepuk Indonesia 7 kebiasaan anak hebat bersama-sama nggih. Dari yang pertama kita mulai nggih, mohon untuk semua mic-nya dinyalakan Bapak Ibu. Mic-nya dinyalakan bersama-sama, kita tepuk kebiasaan anak hebat Indonesia. Monggo Bapak Ibu, mic-nya dibuka semua, kita bersama-sama untuk tepuk kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga. Gemar belajar, belajar makan sehat, Ayo istirahat, monggo semangatnya malah umumnya tidak baca Bapak Ibu. Jombel ya, inovatif, berkarakter, semangat. Dinyalakan dulu volumenya suaranya Bapak Ibu. Monggo di-on-kan suaranya supaya semua kita dengarkan bersama-sama. Jargonnya kombel kita, kombel gugus 34 kita, kombel Sibung Bojo. Mari kita bersama-sama jargonnya kita semua. Kombel Sibung Bojo, kreatif, inovatif, berkarakter, semangat. 7 kebiasaan tepuk 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Mari bersama-sama satu kali lagi kita lakukan tepuk Indonesia anak Indonesia hebat. Monggo Bapak Ibu, bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, istirahat adalah anak Indonesia hebat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, untuk materi pemaparan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat saya kira cukup. Untuk materi selanjutnya kita semua ada amanat dari Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk kita membagi pembuatan soal STS, PTS, dan soal tryout Bapak Ibu. Nah, untuk soal STS dan soal PTS kita mengacu pada acuan yang sudah kita buat kemarin pada semester STS ganjil kemarin. Jadi untuk kelas rendah nanti pilihan gandanya 10, uraian 10, uraiannya 5, pilihan ganda 10, isian 10, kemudian uraian 5. Nah, untuk kelas atas nanti sama seperti yang PTS ganjil kemarin Bapak Ibu, untuk pilihan gandanya 20, kemudian isian 10 dan uraian 5. Nah, untuk pelaksanaan STS insya Allah kan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret. Jadi nanti untuk kelas 6 melaksanakan tryout 2 kali.
tanggal 10 Maret itu STS, kemudian untuk jadwal PAT-nya, untuk jadwal pasnya menyusul yang kelas 6. Untuk yang STS dan dan PTS nanti dilaksanakan tanggal 10 Maret Bapak Ibu. Tanggal 10 Maret. Jadi setelah libur awal puasa. Nah, untuk pengumpulan soalnya terakhir kemarin disepakati tanggal 25 Bapak Ibu. Jadi sebelum liburan. Kersane penjenengan ketika liburan sudah tidak punya tanggungan lagi Bapak Ibu. Jadi sebelum libur awal puasa kita sudah tidak punya tanggungan membuat soal. Jadi terkumpul terakhir tanggal 25 Februari 2025. Nah, itu nih Bapak Ibu, untuk soal tryout Bapak Ibu yang mengajar di kelas 6, untuk soal tryoutnya nanti ada tryout 1, tryout 2. Jadi nanti ada yang kebagian membuat soal tryout 1 dan ada yang kebagian membuat soal tryout 2. Jadi untuk acuan soal tryout kita samakan dengan yang tahun lalu. Untuk pilihan gandanya 30, kemudian untuk isiannya 10 dan uraiannya 5. Ngoten nggih Bapak Ibu, untuk pembagiannya nanti yang share di grup nanti biar Bapak Ibu kepala sekolah yang membagi, yang nge-share hasil dari pembagian SD mana saja yang membuat soal, kebagian membuat soal. Begitu Bapak Ibu nggih. Bisa diterima nggih Bapak Ibu untuk materi hari ini, dan untuk pembagian soal STS dan PTS juga tryout. Jadi untuk tryout 2-nya nanti dilaksanakan pada tanggal 14 April 2025 Bapak Ibu, setelah hari raya tanggal 14 April 2025. Melaksanakan untuk kelas 6 melaksanakan tryout 2 kali. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi sudah bisa diterima Bapak Ibu bahwa kita mempunyai tugas untuk membuat soal STS, PTS dan tryout. Nanti untuk pembagiannya di-share di grup kepala sekolah. Sekian Bapak Ibu nggih dari saya. Tidak ada yang ditanyakan nggih Bapak Ibu, sekiranya sudah jelas, apalagi pembiasaan anak hebat Indonesia Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dan mungkin sudah dilaksanakan di lembaga masing-masing. Nah, untuk kelanjutan membuat soal nanti bisa ditanyakan di grup masing-masing nggih. Sudah saya akhiri dulu Bapak Ibu nggih. Pisau diasah buat bertani. Ke belakang naik pedati. Selesai sudah materi hari ini, semoga bisa memberikan arti. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bu Ana Eliana. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau didiskusikan maupun ada yang ditanyakan terkait dengan pemaparan yang dilakukan oleh Bu Ana Eliana? Oke, sepertinya tidak ada nggih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Semoga kita senantiasa menerapkan di sekolah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk menuju anak Indonesia kuat. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya acara terakhir yaitu doa. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Sebelumnya kita berpantun dulu. Ubur-ubur ikan lele, doanya yang cepat aja le. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ubur-ubur ikan lele, sebelum ditutup ayo kita foto dulu le. Baik ya. Tangan di atas,
1, 2, 3. Siapa yang moto? Oh ya ya, oke lanjut. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak kepada narasumber dan Bapak Ibu guru yang telah menyimak dari acara awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas meminta maaf atas salah kata dan perbuatan selama acara berlangsung. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Tim sertifikat nanti share oleh Bapak Ibu guru. Aplaus untuk narasumber kita. Tepuk tangan. Yang saya Aplaus untuk Pak Wira.